Panggung dunia kembali geger bro, bukan geger karena trending TikTok baru, tapi geger karena langit Tel Aviv mendadak penuh kembang api maut. Bukan kembang api tahun baru, tapi hadiah spesial dari Iran dan sahabat barunya, Houthi. Ceritanya, Tel Aviv lagi santai sore, ngopi-ngopi di rooftop. Tiba-tiba suara drone mendesis di angkasa kayak nyamuk raksasa bawa dendam ke Sumat. Houthi nggak mau ketinggalan pesta. Mereka join dengan semangat Free Fire ala Timur Tengah. Mau main panas? Nih, kami bawa paket spesial drone dan rudal edition. Ceritanya, Tel Aviv lagi santai sore, ngopi-ngopi di rooftop. Tiba-tiba suara drone mendesis di angkasa kayak nyamuk raksasa bawa dendam ke Sumat. Houthi nggak mau ketinggalan pesta. Mereka join dengan semangat Free Fire ala Timur Tengah. Mau main panas? Nih, kami bawa paket spesial drone dan rudal edition. Ledakan pertama bikin gedung-gedung pencakar langit Tel Aviv goyang kayak tiang listrik kena angin ribut. Ledakan kedua bikin jalan-jalan utama bertransformasi, dari jalur sibuk jadi puing-puing berserakan. Ledakan ketiga, itu bonus bro. Sebuah depot senjata IDF meledak sendiri, kayak kebakaran dapur gara-gara lupa matiin kompor. Ledakan pertama bikin gedung-gedung pencakar langit Tel Aviv goyang kayak tiang listrik kena angin ribut. Ledakan kedua bikin jalan-jalan utama bertransformasi, dari jalur sibuk jadi puing-puing berserakan. Ledakan ketiga, itu bonus bro. Sebuah depot senjata IDF meledak sendiri, kayak kebakaran dapur gara-gara lupa matiin kompor. Drone-drone Houthi ini bukan drone riseh beli di online shop. Ini drone dengan GPS dendam, dikirim langsung ke jantung Israel. Mereka menari di langit Tel Aviv, mengitari Iron Dome kayak lalat bandel yang nggak bisa diusir. Dan boom, Iron Dome yang sombong itu kewalahan bro. Kalah cepat, kalah akurat. Drone-drone Houthi ini bukan drone riseh beli di online shop. Ini drone dengan GPS dendam, dikirim langsung ke jantung Israel. Mereka menari di langit Tel Aviv, mengitari Iron Dome kayak lalat bandel yang nggak bisa diusir. Dan boom, Iron Dome yang sombong itu kewalahan bro. Kalah cepat, kalah akurat. Di bunker-bunker mewahnya, para pejabat Zionis udah kayak peserta ujian yang lupa belajar. Netanyahu, mukanya pucat, tangannya gemetar, nempel terus ke telepon. Mana bala bantuan? Kok nggak ada yang jawab? Sementara rakyat jelata Israel, lari tunggang langgang. Ada yang nyemplung ke got, ada yang nyasar ke parkiran mall, ada yang cuma sempat bawa anjing peliharaan, lupa dompet, lupa HP. Media dunia rame banget bro. Ada yang bilang, ini balas dendam tertunda Palestina. Terus ada juga yang bilang, Iran Houthi duet maut Timur Tengah. Tapi satu yang pasti, ya Israel sekarang tahu rasanya kalau sirene bahaya itu bukan cuma bunyi buat latihan doang. Langit Tel Aviv nih, jadi kayak layar bioskop raksasa. Filmnya, bukan drama percintaan, tapi tragedi kesombongan yang dibalas dengan api, men. Dan bro, serangan ini baru jilid awal loh. Iran dan Houthi lagi hangat-hangatnya, kayak pasangan duet baru rilis album. Tel Aviv, baru nyicip sedikit dari api neraka buatan manusia. Bro, bayangin begini, malam Tel Aviv yang biasanya gemerlap lampu kota, mendadak jadi kayak pesta horor tanpa undangan. Langit yang biasanya cuma dihiasi bintang dan satelit nyasar, kini penuh suara sss yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan suara nyamuk biasa bro, ini nyamuk raksasa buatan Houthi, drone maut yang terbang sambil bawa tiket satu arah ke neraka versi Zionis. Bro, bayangin begini, malam Tel Aviv yang biasanya gemerlap lampu kota, mendadak jadi kayak pesta horor tanpa undangan. Langit yang biasanya cuma dihiasi bintang dan satelit nyasar, kini penuh suara sss yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan suara nyamuk biasa bro, ini nyamuk raksasa buatan Houthi, drone maut yang terbang sambil bawa tiket satu arah ke neraka versi Zionis. Drone-drone itu datang dari segala penjuru, kayak tawon ngamuk yang sarangnya diobrak-abrik bocah iseng. Dan bedanya, kalau tawon cuma nyengat, drone ini nyengat plus meledak. Bruak! Satu gedung intelijen Israel rata sama tanah. Duar! Depot amunisi IDF ikut terbakar, persis dapur emak-emak yang kompornya meledak gara-gara lupa matiin gas.
Tel Aviv panik bro. Sirene merongrong kayak toa masjid rebutan frekuensi subuh. Warga lari pontang-panting, ada yang sembunyi di basement, ada yang ngumpet di lemari, ada juga yang bingung ini sirene latihan atau kiamat beneran. Iron Dome? Sistem kebanggaan Israel itu lagi-lagi cuma jadi pajangan mahal. Drone Houthi datang kayak hujan batu di kampung orang utang. Iron Dome berusaha nembakin satu-satu, tapi kalah jumlah. Rudal pencegatnya kayak anak panah main lawan hujan meteor. Bahkan media Israel sampai bilang, ini serangan drone paling gila sepanjang sejarah. Dan bro, tahu nggak? Drone-drone itu bukan cuma asal terbang. Mereka dikendalikan dengan presisi, kayak gamer pro main PUBG. Targetnya jelas, bandara, markas militer pusat komando, Bandara Ben Gurion. Runway-nya bolong-bolong, pesawat-pesawat komersil mendadak jadi besi tua. Markas polisi? Hancur bro. Mobil-mobil patroli tinggal rangka, sirinenya masih bunyi kayak hantu penasaran. Sementara di balik layar, Houthi santai aja. Sambil ngopi, mereka update, serangan tahap 1 sukses. Tunggu babak berikutnya Zionis. Dan netizen pro-Palestina. Party di medsos bro. Meme-meme bermunculan. Mulai dari Iron Dome jadi kolander bocor sampai Netanyahu digambarkan lari bawa koper. Tel Aviv malam itu jadi kota hantu. Lampu-lampu mati, jalanan kosong, cuma ada asap hitam dan bau mesiu. Drone Houthi masih muter-muter di atas, kayak nyamuk nggak puas nyedot darah. Dunia cuma bisa nonton. AS dan sekutu sibuk bikin pernyataan, kami prihatin. Padahal di belakang layar, mereka mulai hitung-hitungan, berapa rudal lagi yang bisa dijual ke Israel. Dan ini baru permulaan bro. Houthi udah janji, kalau Israel masih songong, drone-drone itu bakal datang lagi. Kali ini bawa temannya, rudal jarak jauh, bonus paket spesial dari Iran. Bro, siap-siap tarik napas panjang. Karena bab ini bakal bikin lo ngebayangin betapa kacaunya hidup si Netanyahu. Yang sekarang bener-bener kayak kucing kejebak di kandang anjing galak. Bayangin nih, dulu dia duduk manis di kantor Perdana Menteri, AC dingin, minum kopi mahal, sambil senyum-senyum nyusun rencana bikin repot Gaza dan sekitarnya. Sekarang, hidupnya pindah ke bunker, bro, bukan rumah mewah lagi, tapi ruangan bawah tanah sempit, dikelilingi tembok beton setebal dosa Zionis. Bro, siap-siap tarik napas panjang, karena bab ini bakal bikin lo ngebayangin betapa kacaunya hidup si Netanyahu, yang sekarang bener-bener kayak kucing kejebak di kandang anjing galak. Bayangin nih, dulu dia duduk manis di kantor Perdana Menteri, AC dingin, minum kopi mahal, sambil senyum-senyum nyusun rencana bikin repot Gaza dan sekitarnya. Sekarang, hidupnya pindah ke bunker, bro, bukan rumah mewah lagi, tapi ruangan bawah tanah sempit, dikelilingi tembok beton setebal dosa Zionis. Kenapa Netanyahu masuk bunker? Karena ya, Tel Aviv udah kayak panggung kiamat kecil bro. Setiap 10 menit sekali, duar, drone Houthi nembakin depot amunisi. Terus, rudal Iran mampir ke markas IDF. Brak, gedung pemerintahan bolong kayak keju Swiss, asli. Netanyahu nggak bisa tidur bro. Baru mau merem, titit sirene berbunyi. Baru mau ngopi, boom, rudal meledak deket kantor. Baru mau update status di medsos, zzz, drone udah muter-muter di atas bunker. Hidupnya bener-bener penuh drama sih. Bayangin bro, hidupnya sekarang penuh drama. Netanyahu dan kroni-kroninya berdesakan di bunker, bau keringat campur parfum mahal. Tiap kali ada dentuman di atas, mereka saling tatap-tatapan kayak bilang bro, ini kita selamat gak ya? Bunker itu awalnya buat tempat darurat. Sekarang, jadi rumah utama. Netanyahu udah hafal tiap sudutnya. Pojok kiri tempat dia ngelamun sambil liatin peta serangan. Pojok kanan, tempat dia nelpon Biden minta bala bantuan. Tengah-tengah tempat dia nangis dalam hati sambil mikir, kenapa gue serang Gaza duluan kemarin ya Tuhan? Dan yang lebih ngenes, bro, makanan di bunker nggak mewah lagi. Bukan steak, bukan sushi, tapi kaleng-kaleng makanan darurat. Tiap makan rasanya kayak dipaksa ikut lomba makan terburu-buru. Karena di atas suara ledakan nggak berhenti.
Kalau lu kira penderitaan Netanyahu cuma dari serangan Houthi dan Iran, salah besar. Dari dalam negeri, rakyatnya sendiri udah mulai protes. Lu janji lindungin kami. Mana? Iron Dome jebol semua bos. Dari luar negeri, negara-negara sekutu mulai ilfeel. Netanyahu, lu bikin konflik ini tambah runyam. Kami jadi repot. Dan bro, media internasional. Mereka party memberitakan Netanyahu kian terpojok, Tel Aviv di ujung kehancuran, drone Houthi tak terbendung. Meme bertebaran ya, bener-bener lucu sih. Netizen gak mau kalah. Muncul meme Netanyahu pakai helm, tidur di kasur bunker, peluk boneka Iron Dome. Ada juga gambar Netanyahu naik sepeda di bunker, tulisannya olahraga biar nggak stres. Tel Aviv, kayak kota tanpa nyawa. Gedung-gedung gosong, jalanan sepi, cuma ada tentara yang mondar-mandir panik. Dan Netanyahu, masih di bunker, masih mikir keras. Serangan balasan apa lagi yang bisa gue lakukan biar nggak makin malu? Bro, siap-siap lagi, ini bab makin ngaco buat Israel. Kalau kemarin Iron Dome, mereka digembar-gemborin sebagai perisai langit sakti mandraguna, sekarang perisai itu nggak lebih dari saringan teh bocor. Bro, siap-siap lagi, ini bab makin ngaco buat Israel. Kalau kemarin Iron Dome, mereka digembar-gemborin sebagai perisai langit sakti mandraguna, sekarang perisai itu nggak lebih dari saringan teh bocor. Waduh, langit jadi arena bebas rudal nih. Biasanya Iron Dome pamer-pamer, "Cih, rudal, sini gua tangkis." Tapi sekarang, rudal Houthi dan Iran lewat kayak pesawat low cost di langit Tel Aviv. Warga cuma bisa melongo liatin garis api itu di langit, sambil mikir, ini rudal lawan, atau bintang jatuh. Boleh minta wish dulu nggak sih? Setiap malam, langit Israel bukan lagi gelap gulita, bro. Langitnya terang benderang kayak festival kembang api. Tapi bedanya, itu bukan hiburan, itu bom beneran. Itu bukan pesta, itu tiket ke kehancuran. Dan Iron Dome? Oh, Iron Dome, yang katanya canggih, sekarang cuma jadi pajangan. Operatornya frustrasi, pencet tombol sampai jari kram, tapi rudal tetap lewat. Kadang satu rudal berhasil ditangkis, tapi 3 lainnya sukses ngetok pintu gedung di Tel Aviv. Suara sirene udah kayak nada dering HP. Serius bro, setiap beberapa menit sekali tit-tit-tit. Warga udah kaget lagi, malah ada yang pasrah sambil update story sirene. Ah biasa bro, pemandangan malam kami nih. Ada juga yang bikin konten, kayak gini nih. Review siren Tel Aviv edisi serangan Houthi Iran. Suaranya nyaring? Iya. Bikin deg-degan? Banget. Ngelindungin nggak juga, karena Iron Dome jebol bro. Iron Dome kelelahan, rudal musuh malah senyum-senyum. Setiap rudal yang lewat kayak ngedis gitu. Iron Dome mana lu? Sibuk ya? Gua lewat dulu deh. Dan tahu nggak bro, yang bikin miris? Drone Houthi yang harganya murah meriah. Bahkan ada yang dibilang harga setara motor bebek, bisa tembus pertahanan miliaran dolar itu. Jadi bukan cuma rudal canggih Iran yang lewat, drone-drone ekonomis juga ikutan jalan-jalan di langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv itu, bener-bener kayak neraka sih. Setiap malam bukan cuma dentuman rudal aja yang kedengeran. Asap hitam menutupi bulan, kilatan api kayak petir, dan bau gosong tuh. Wah, tercium sampai ke bunker. Warga, ada yang kabur ke selatan, ada yang sembunyi di basement, ada juga yang pasrah cuma bisa ngeliatin langit sambil berharap ini semua cuma mimpi buruk. Netanyahu, aduh, dia sampai bilang, gimana ini? Di bunker, Netanyahu cuma bisa geleng-geleng kepala. Iron Dome gua. Kok gini amat? Dia nelpon sekutu, nelpon pabrik rudal, bahkan nelpon paranormal, siapa tahu ada doa penangkal rudal. Ini gua ngarang, tapi kebayangkan paniknya, haha. Jadi, intinya gini ya, Iron Dome itu kolaps bro. Langit Tel Aviv sekarang jadi jalur bebas buat rudal, drone, dan semua jenis serangan udara. Israel, mereka baru sadar nih, teknologi mahal tuh nggak ada artinya kalau yang datang itu serangan bertubi-tubi dari musuh yang siap mati-matian. Bro, kalau kemarin langit Tel Aviv udah kayak festival kembang api,
Sekarang kotanya sendiri berubah jadi arena gladiator antara rudal dan drone. Tel Aviv, kota yang biasanya jadi pusat teknologi, ekonomi, dan tempat nongkrong anak muda Zionis. Sekarang bener-bener kayak kota hantu di film-film apokaliptik. Bro, kalau kemarin langit Tel Aviv udah kayak festival kembang api, sekarang kotanya sendiri berubah jadi arena gladiator antara rudal dan drone. Tel Aviv, kota yang biasanya jadi pusat teknologi, ekonomi, dan tempat nongkrong anak muda Zionis. Sekarang bener-bener kayak kota hantu di film-film apokaliptik. Jalanan jadi sungai puing, bro. Bayangin aja, dulu jalanan Tel Aviv tuh rame banget. Sepeda listrik seliliweran ke sana-sini, skuter dipakai anak-anak muda, mobil-mobil mewah juga lalu lalang. Tapi sekarang, jalanan cuma dipenuhi puing-puing bangunan, kaca pecah di mana-mana sama sisa-sisa rudal yang jatuh. Serem banget sih. Suara klakson diganti sama suara sirene, suara tawa berubah jadi suara tangisan, dan suara musik dari kafe-kafe sekarang diganti sama suara ledakan, bro. Mall, kantor, sama apartemen, semuanya kosong. Mall-mall mewah yang dulu rame sekarang malah jadi rumah tikus sama kucing liar. Kantor-kantor startup, laptop sama monitor berserakan, nggak ada yang berani balik ambil barang. Apartemen, tinggal cat dinding yang kebakar sama atap yang udah bolong. Ngeri banget sih. Orang-orang yang dulu penuh gaya di rooftop, sekarang sibuk ngumpet di basement. Yang dulu foto-foto di Tel Aviv Port, sekarang sibuk cari air minum dan makanan sisa. Tel Aviv, kota tanpa nyawa. Bayangin aja bro, dari atas drone Houthi ngelihat Tel Aviv tuh kayak, wah ini target latihan yang bagus banget, kosong, tinggal hancurin aja. Dan setiap rudal yang jatuh bikin debu naik kayak kabut. Langit gelap, matahari ketutup asap, burung-burung minggat, jangkrik aja males bunyi. Waduh, panik massal level dewa nih. Warga yang masih di Tel Aviv gimana ya? Pada lari sana-sini kayak di film zombie, beneran deh. Ada juga yang buru-buru ke pelabuhan, nyoba kabur pakai perahu. Bahkan ada yang nekat banget nyetir ke perbatasan sambil nangis-nangis. Di sosial media mereka update story kayak Pray for Tel Aviv, doain kami. Padahal bro, dulu mereka bangga banget sama Iron Dome, sama sistem pertahanan mereka. Sekarang, malah ngeluh, nyalahin pemerintah, nyalahin tetangga, nyalahin cuaca juga. Netanyahu cuma bisa melongo bro. Di ruang bunker super rahasia dia duduk sambil muka pucat pasi. Di depannya peta Tel Aviv di meja udah penuh coretan merah, mulai dari titik ledakan, jalur evakuasi yang gagal, sampai posisi Iron Dome yang udah KO. Dia coba nelpon sekutu kayak, halo, Amerika, gua butuh bantuan. Terus, halo Inggris, drone-drone musuh lewat semua nih. Tapi bro, semua sekutu juga lagi pusing sendiri ngadepin resiko serangan balasan dari Iran dan Houthi. Tel Aviv, the fallen city. Dan begitulah bro, Tel Aviv sekarang udah nggak lagi jadi kota yang gemerlap, tapi malah jadi simbol kegagalan. Kegagalan teknologi miliaran dolar yang nggak bisa ngelawan semangat balas dendam yang dibawa sama angin badai dari Timur Tengah.